Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hutan ke-92. Kembali menemani Anda dengan berita-berita tertua dan terpercaya. Bersama saya Ruby akan memberikan informasi mengenai pembelajaran daring di masa pandemi. Berikut cuplikannya. SMK Plus Kurotayun, salah satu sekolah menengah kejuruan di Garut, yang berlokasi di Jalan Raya Semarang, Cikamiri, nomor 114, RT 03, RW 02, Desa Sirnasari, Kecamatan Semarang, Garut, Jawa Barat. Memiliki 6 pendidikan kejuruan, diantaranya agribisnis, teknik informatika, tata busana, otomotif, multimedia, dan farmasi. Dan juga tempat di mana para siswa dan siswi belajar kejuruan yang mereka pilih. Sebelum terjadinya pembelajaran daring yang membuat mereka terpaksa untuk belajar di rumah. Sekarang kita akan mewawancarai salah satu guru di Kurotayun, yaitu Bapak Jajang Miswari, Sarjana Pendidikan, bersama rekan saya Ibnu Hamdun di tempat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Pak Jajang, yaitu salah satu guru di Kurotayun mengenai efek pembelajaran daring di masa pandemi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Boleh minta waktunya sebentar, Pak? Ya, boleh. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak untuk memenuhi tugas PPAP mengenai efek pembelajaran di masa pandemi. Boleh. Bagaimana menurut Bapak mengenai pembelajaran daring di masa pandemi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dulu nama saya Jajang Miswari. Kebetulan saya mengajar di SMP Kurotayun untuk pelajaran kejuruan. Masalah pembelajaran di masa pandemi ini mungkin ada beberapa dampak dalam pembelajaran baik di tingkat SD, SMP, SMK, bahkan perguruan. Mungkin dampak dari negatifnya itu satu kemungkinan bisa saja siswa di sekolah dikarenakan mungkin karena orang tuanya sekarang ada sebagian yang sudah di PHK sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu sekarang sangat sulit. Akhirnya mungkin saja untuk anak karena melihat kondisi ekonomi keluarga bisa saja itu sekolah dan membantu orang tuanya untuk itu mungkin dampak negatif. Dan juga sekarang ada informasi bahwa di Banten itu sekitar ada 415 orang yang sudah putus sekolah akibat dari dampak COVID ini. Untuk dampak keduanya selain tadi satu anak bisa putus sekolah karena melihat kondisi ekonomi, yang kedua dampak dari negatif dari pembelajaran di masa pandemi ini yang kedua ini adalah mungkin saja anak itu tidak bisa berinteraksi gitu, karena hanya melihat video saja. Seandainya kalau misalkan ada yang tidak mengerti video saja itu sulit untuk menanyakan apa yang disampaikan oleh guru karena siswa itu hanya bisa melihat mendengarkan saja. Dan juga dampak negatif dari pembelajaran ini mungkin saja karena melihat ekonomi yang sulit itu bisa saja orang tuanya sulit belum bisa memberikan pulsa, akhirnya kan anak sulit untuk belajar karena tidak pulsa. Terus juga dampak dari negatif selain yang tadi sulit untuk berinteraksi dengan gurunya, yang selanjutnya mungkin saja itu siswa kurang bersosialisasi dengan temannya atau dengan lainnya. Itu mungkin dampak dari negatifnya. Dan juga dampak dari positif dari pembelajaran ini, saja anak bisa
belajar di rumah, dan juga lebih banyak bertemu dengan keluarga di rumah, dan juga anak bisa beradaptasi dengan pembelajaran yang menggunakan alat teknologi. Itu mungkin dampak dari negatif positif pembelajaran secara daring karena kondisi pandemi. Sejak kapan pembelajaran daring dilakukan? Itu sekarang hampir 2 tahun ya. Selama ada COVID, jadi pembelajaran daringnya itu lewat daring. Bagaimana menurut Bapak jika pembelajaran daring diperpanjang? Menurut saya, kalau seandainya pembelajaran daring diperpanjang, itu kemungkinan agak tidak tercapainya tujuan dari pendidikan karena kurang efektifnya pembelajaran lewat online. Bagaimana cara murid mengerjakan tugas dari Bapak ketika pembelajaran daring? Kalau untuk mengerjakan tugas, biasanya Bapak memberikan materi dan tugas lewat video ataupun lewat WA, bisa dikirimkan ke tiap kelas, dan juga anak nanti mengerjakan tugasnya lalu dikirimkan lewat WA langsung. Kendala apa yang Bapak alami ketika melakukan pembelajaran daring? Kendalanya mungkin dari segi anak yang tidak mempunyai kuota sehingga anak tidak bisa mengikuti pembelajaran daring dan juga tidak bisa menyampaikan tugas langsung ke Bapak. Apa perbedaan pembelajaran daring dengan tatap muka? Sebetulnya pembelajarannya sama, cuman media pembelajarannya dengan tatap muka itu mungkin berbeda. Kalau daring itu langsung online, ya lewat alat teknologi, sedangkan kalau tatap muka langsung. Nah, kemungkinan perbedaannya di sini ketika tatap muka itu anak kalau tidak ada mengerti itu bisa langsung ditanyakan, tapi kalau di daring itu kadang-kadang kalau anak tidak mengerti itu bisa saja anak sulit untuk menyampaikan ketidakmengertian kepada gurunya. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Demikianlah atas wawancara saya dengan salah satu di SMP Plus Kota ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cuplikan mengenai informasi efek pembelajaran dari ini masa pandemi sekarang. Kita beralih ke survei ke siswa-siswi mengenai pembelajaran daring. Nah, bagaimanakah pendapat mereka? Berikut adalah cuplikannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan survei kepada beberapa murid di SMK Plus Kurota Ayu mengenai pembelajaran daring. Nah, penasaran kan gimana pendapat mereka? Mari kita buktikan berikut ini. Nah, sekarang kita akan melakukan survei ke beberapa murid dengan menanyai beberapa pertanyaan. Nah, gimanakah pendapat mereka mengenai pembelajaran daring? Efektif, tapi tidak seefektif pembelajaran tatap muka. Pembelajaran daring menurut saya yaitu pembelajaran yang dilakukan secara online. Menurut saya ketika ada pembelajaran daring di sekolah, meskipun itu menjadi efektivitas ketika karena kita darurat dengan adanya PPKM atau dengan adanya pembatasan-pembatasan tertentu, untuk kemaksimalan belajar menurut saya daring itu kurang maksimal untuk pembelajaran. Mengenai pembelajaran daring itu sangat membosankan. Pembelajaran daring itu sangat membosankan Karena tidak semua orang punya akses untuk melihat internet. Orang-orang jadi malas lah untuk kemana-mana. melalui aplikasi media pembelajaran yang tidak dilakukan secara tatap muka. Karena banyak siswa-siswi yang sekarang terlihat jarang, apalagi karena saya sendiri diam di pondok pesantren, jadi susah untuk melaksanakan tugas daring seperti itu, dan kurang efektif saja gitu. Seperti biasa dulu gitu, kita biasanya tatap muka bersama guru, tapi kita sekarang hanya bisa bertatap muka hanya dengan lewat handphone, dengan aplikasi apa gitu, tidak secara langsung saja gitu. Jadi menurut saya itu kurang efisien. Karena saya tidak bertemu dengan teman di rumah hanya sendirian. Jadi
bagus. Pembelajaran yang disampaikan lewat HP itu tidak efektif karena mempunyai banyak kendala seperti tidak mempunyai handphone, tidak punya kuota, dan tidak ada jaringan. Nah, sekarang menurut mereka lebih baik pembelajaran itu dilakukan secara daring atau tatap muka. Yang manakah pilihan mereka? Ya kalau lebih baik sih pembelajaran tatap muka kalau di sisi dalam efektivitasnya bagi siswa. Menurut saya lebih baik dilakukan secara tatap muka karena lebih efektif dan tidak memerlukan waktu yang banyak serta sering terhambat oleh jaringan. Sudah jelas pasti lebih baik dilaksanakan secara tatap muka karena ketika kita bertanya, ketika guru sedang menerangkan secara langsung, kita bisa mencerna atau kita tidak paham bisa menanyakan, meskipun kita bisa menanyakan dalam posisi daring atau online seperti itu, tapi menurut saya lebih efisien ketika kita bertatapan dengan guru tersebut. Secara tatap muka karena kalau secara daring itu materi yang disampaikan itu kalau nggak ngerti gitu nggak bisa nanya lagi. Jadi lebih mudah katanya ya. Belajar secara langsung karena biar kalau tidak tahu supaya nanya ke guru bisa juga kadang kalau ada yang dimengerti bisa dimengerti. Dari beberapa pendapat dari murid, banyak yang mengatakan kalau pembelajaran daring itu sangat membosankan. Dan juga banyak juga ada kendala-kendala seperti sinyal, tidak mempunyai kuota internet dan sebagainya. Dan ketika juga ditanyakan mengenai pembelajaran daring, banyak dari mereka mengatakan memilih pembelajaran itu dilakukan secara tatap muka karena bisa menanyakan langsung kepada guru jika ada hal yang tidak dimengerti. Kepada Ruby yang ada di studio, saya Ilya Saputra, Garut, Jawa Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Ruby undur pamit dan salam redaksi. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Audio Jungle. Audio Jungle.